tidak ada harga dirinya. Coba lihat. Tuh tidak ada. Sebelum mulai aku mau eksperimen dulu nih. Apakah kalau aku bilang di awal video, subscribe dulu ya, itu bakal ada pengaruh signifikan di angka subscriber nggak ya? Oke, masuk ke topik. Jadi keperawanan itu diasosiasikan dengan kepolosan, kemurnian, kesucian, dan keberhargaan itu di berbagai budaya dan agama. Nah, kondisi keperawanan ini juga masih ada nih implikasi sosial dalam masyarakat ya. Kayak misalnya kan ada tuh tes keperawanan di TNI yang udah dihapus dan semoga nggak diwacanakan lagi ya. Atau opini yang terbentuk di masyarakat aja sebenarnya. Nah, kalau keperawanan diasosiasikan dengan kesucian dan keberhargaan, jadinya pas udah nggak perawan, terutama kalau misalnya karena hal-hal yang di luar keinginan atau di luar pernikahan. Nah, ketidakperawanan ini diasosiasikan dengan keternodaan dan ketidakberhargaan. Gak jarang ada kasus perkosaan misalnya. Korbannya atau keluarga korban malah malu untuk melapor karena nggak mau orang tahu kalau korban telah dinodai gitu, bahasanya dinodai. Perempuan bisa takut banget kalau pasangannya tahu dia udah nggak perawan gitu, ya for whatever reason. Tapi emang masalah perawan nggak perawan ini terasa udah tertanam dalam-dalam ya di perasaan para perempuan dan terasosiasikan sama rasa malu dan rasa keberhargaan tadi gitu. Rasanya kalau udah nggak perawan tuh udah nggak berharga gitu. Padahal kan masih orang yang sama nih ya, tapi dia ngerasanya nggak lagi sama karena dia udah nggak perawan. Nah, keperawanan sebagai identitas itu punya timbangan yang berat banget secara emotional value ya di perempuan. Seolah keperawanan itu merepresentasikan integritas karakter dan harga diri. Cara orang tua kita dan guru-guru kita juga mungkin gitu, ngajarin banget tentang kesucian perempuan yang letaknya di selaput darah. Nah, ketika perempuan kehilangan itu atau mungkin dia memang perilakunya aktif secara seksual, ya jadi ada nih konsep cewek murahan. Nah, kenapa jadi ada cewek murah gitu atau cewek mahal padahal kan nggak jual diri gitu? Kenapa ada price tag-nya? Kenapa perempuan dihargai berdasarkan perilaku seksualnya gitu? Tapi di laki-laki nggak. Kalau ada laki-laki murahan itu malah bisa jadi suatu hal yang prestatif gitu ya. Ya keren aja gitu, bisa menaklukkan banyak wanita. Nah, dan emang kalau mau lihat faktanya, padahal laki-laki itu lebih gampangan dibanding perempuan gitu ya. Secara umum perempuan tuh lebih jual mahal dan lebih pemilih. Ada studi yang dilakukan tahun 2009 di Denmark, jadi ada 21 orang mahasiswa, cewek dan cowok. Nah, mereka ini punya level of attractiveness tertentu, mulai dari yang sedang sampai yang atraktif banget. Dan mereka diminta untuk ngedeketin orang di beberapa universitas dan taman lah secara random. Terus nanya apakah mereka mau diajak tidur bareng selama weekdays atau weekend gitu. Dan hasilnya itu cowok yang lebih gampang untuk ngasih konsen. Jadi ya udah beneran mau tidur bareng atau berhubungan seks dengan cewek yang nggak dia kenal, yang ngajakin dia dan tanpa paksaan mau gitu. Nah, cewek juga ditanyain ya, ada yang ngiyain, tapi jumlahnya nggak sebesar cowok gitu. Secara statistik pun angka Cohen-Nya juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari dua kelompok ini. Dan penelitian ini udah banyak direplikasi dan hasilnya konsisten cowok yang gampang mauan. Jadi gimana tuh? Cowok berarti lebih gampangan ya? Ya in terms of sexual receptivity atau seberapa mau dia menerima ajakan seks, iya cowok lebih gampangan daripada cewek. Tapi kenapa label harga ini melekat di perempuan gitu? Kita sebagai cewek juga ngerasa penting banget nih, ngerasa mahal. Nah, perempuannya sendiri pun keras gitu ya soal keberhargaannya itu. Nah, di kalangan perempuan nih, kalau ada perempuan yang laku dalam arti banyak cowok yang suka, itu bakal rawan digosipin. Apalagi kalau pakaiannya provokatif, tambah lagi ya. Apalagi pembawaannya itu riang alias agak centil gitu, nah itu bakal habis digosipin sama teman-teman cewek. Nah, lengkapnya soal gosip-gosipan cewek ini akan aku jelasin di konten terpisah aja kali ya, supaya bisa lebih fokus. Nah, kalau dalam konteks perselingkuhan nih, kalau ada kasus perselingkuhan yang habis dimaki itu ceweknya, pelakor gitu. Yang cowok nggak terlalu dapat sanksi sosial. Mungkin kita bisa ambil kasus paling epik ya, kasus perselingkuhan Ahmad Dhani sama Mulan. Itu Mulan dibully perempuan se-Indonesia selama puluhan tahun kali ya. Dan Maya dapat simpati publik yang besar. Ahmad Dhani-nya ya relatif aman, kayaknya dia tetap bisa produktif berkarya. Perempuan akan ketarik banget sama cerita perselingkuhan. Kita bakal rame-rame ngatain pelakor sambil rame-rame menghujani simpati ke korban. Nah, biasanya di cerita-cerita perselingkuhan yang viral, korban perselingkuhan tuh
jadi internet seleb akhirnya. Nah, kenapa bisa gitu ya? Mungkin karena perempuan adalah subspecies yang pemilih. Jadi kalau kita mendeteksi adanya kecurangan gitu dari perempuan itu, kan kita kompetisi nih. Nah, kayak selingkuh misalnya itu kan curang ya. Kita jadi alert banget nih, ngerasa ini bahaya yang harus diberesin. Jadi kita serang. Sadar nggak sadar, kita tuh emang punya sense of internal competition, di mana kita bersaing sama perempuan lain untuk mendapatkan lelaki yang oke, dan bersaing jadi yang oke juga, biasanya jadi yang cantik ya. Nah, cara lain untuk perempuan elevate rasa keberhargaan itu juga bisa dengan materi ya. Misalnya kita pakai tas bermerek gitu. Laki-laki kan nggak paham nih tas bermerek, tapi perempuan kan paham. Nah, itu cara kompetisinya situ. Perempuan bisa minder sama perempuan lain yang tasnya mahal, atau make up-nya bagus, atau pakaiannya bagus. Nah ya tapi paling sering terjadi ya minder sama yang cantik ya sebenarnya. Ini yang paling sering. Nah, kadang-kadang cewek navigasi mindernya ini dalam kompetisi ini, navigasinya tuh dengan hal yang toksik gitu, kayak ngegosipin atau ngejatuhin karakter dan harga diri cewek itu. Ya cara paling ampuh untuk jatuhin harga diri ya of course dengan spill perilaku seksualnya. Dan sebenarnya konsep tentang keberhargaan, tentang harga diri perempuan yang kita kaitkan dengan perawanan, kecantikan, dan lainnya itu sebenarnya ideation kita aja ya. Kita ngarang-ngarang aja ngide. Kita lekatkan nilai pada sesuatu yang sebenarnya tidak bernilai secara inheren. Nah, kamu pernah bertanya-tanya gak sih kenapa beban harga diri itu lebih dominan dilekatkan ke perempuan? Nah, sebagai perempuan kan kalau kita jual mahal itu bagus dong gitu, kayak value-nya kayak naik gitu. Nah, kalau kita gampangan itu kita jadi cewek murahan gitu. Nah, kenapa harus ada konsep harga sih gitu? Kenapa harus ada konsep mahal dan murah gitu? Sebenarnya evolutionally speaking, konsep harga diri ini muncul sebagai konsekuensi dari strategi kawin-mawin ya. Perempuan bisa merasa ternoda karena melakukan seks, padahal seks kan adalah kegiatan biologis yang lazim dilakukan hewan yang organ reproduksinya udah siap ya, termasuk mamalia seperti manusia. Tapi konsep itu ada tuh melekat, kita bisa merasa ternoda kalau udah berhubungan seks. Nah, sedangkan di laki-laki, kalaupun mereka seks sembarangan misalnya, konsekuensi moral dan sosial tuh nggak seberat perempuan. Kadang malah dimaklumi aja ya, namanya juga cowok gitu. Karena memang konsekuensi biologisnya itu lebih murah di cowok. Konsekuensi biologis itu gimana? Jadi kalau nge-seks sembarangan buat cewek tuh harga risikonya terlalu mahal. Kalau hamil gimana ya? Dia harus hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun, belum lagi badannya bakal rusak ya. Dan hormonnya bakal berantakan. Kalau buat cowok mereka punya opsi kabur ya, bisa milihin anak orang. Ya kalaupun gak kabur, misalnya kalaupun tanggung jawab gitu ya, cost-nya ya paling di pembiayaan dan waktu gitu. Tapi badannya kan gak apa-apa gitu. Nah, makanya wajar banget kalau perempuan diajarin menjaga diri jauh lebih keras daripada laki-laki karena konsekuensinya lebih mahal. Dan konsekuensi lainnya jadi muncul nih, glorifikasi keperawanan. Ya, karena kecenderungan perempuan dalam strategi berkawin ini kan selain mempercantik diri adalah kompetisi antar perempuan ya, atau istilahnya female intrasexual competition. Jadilah ada konsep harga ini buat menaksir harga diri dan harga kompetitor gitu ya. Nah, misalnya pacar kita selingkuh nih, sedih kan? Ya kita labelin aja itu mah dia selingkuh sama yang murah gitu, sama yang murahan gitu. Ya supaya kita nggak sedih-sedih amat, supaya make sense, supaya sense of self worth kita tetap aman, supaya kita tetap merasa mahal gitu. Karena itu biasanya penting buat cewek-cewek. Nah, sebenarnya cowok juga develop nih konsep ini, ya secara sadar nggak sadar ya. Mereka develop konsep ini dalam menghargai cewek. Akan ada kecenderungan rasa nggak nyaman untuk berkomitmen sama cewek yang genit atau yang berpakaian terbuka banget misalnya, karena asosiasinya itu yaitu perilaku promiscuous, meskipun sebenarnya belum tentu ya. Nah, tapi kan itu kan harus kenal dulu, untuk tahu kepribadian harus kenal dulu. Dan biasanya di kesan-kesan pertama otak kita kan secara otomatis pakai association thinking gitu. Kita udah ngejudge dia berdasarkan apa yang kita pakai, apa yang mereka pakai, atau apa yang mereka tampilkan gitu. Dan itu juga kenapa cowok, terutama pasangan kita ya, cowok yang pasangan kita itu bisa protektif banget sama aurat perempuan lah. Gimana perempuan harus nutup diri karena mereka butuh merasa aman. Nah, kecemburuan seksual itu emang jauh lebih tinggi di laki-laki dibanding perempuan. Karena subconsciously mereka butuh paternity assurance. Mereka butuh yakin bahwa pasangan mereka kalau hamil yaitu anak mereka. Perempuan kan kalau hamil anaknya itu pasti anak perempuan itu gitu. Laki-laki nggak bisa yakin begitu, makanya ada ruang anxious di situ. Nah, meskipun misalnya padahal di internet suka cuci mata lihat cewek seksi gitu ya,
Tapi kalau misalnya pacar sendiri gitu atau pasangannya sendiri itu bakal dibatesin banget sama dia. Dibatesin untuk ngumbar-ngumbar aurat gitu. Ya nggak sih? Nah meanwhile yang perempuan juga kan nggak nyaman kalau misalnya cowoknya like foto atau video cewek seksi gitu. Karena competitiveness antar perempuan itu kan biasanya tentang cantik-cantikan kan. Tahu cowok kita suka cewek cantik lain, rasa kompetitif perempuan biasanya ke-trigger. Ya intinya kurang lebih itulah kenapa harga di dua gender ini ada standar ganda ya. Harganya timpang. Meskipun nilai harga diri ini udah melekat banget dalam kehidupan bermasyarakat, konsep ini of course adalah social construct ya. Kalau kamu emang pengen strategis, kamu bisa strategize around this concept gitu. Jadi cewek yang high value seperti yang suka disarankan influencer TikTok gitu. Tapi kalau kamu ngerasa konsep ini nggak useful buat kamu, detach juga nggak apa-apa. Lepas aja harga ini gitu, harga fiktif ini gitu. Ini hanya khayalan kita saja harga ini. Manusia aja, bisa juga gitu. Tapi ya sayangnya kebanyakan manusia kan nggak berpikir dengan cara begitu ya. Jadi ya pakai konsep ini secara optimal aja kali ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten selanjutnya.